Wah, udah pada masuk semua nih. Hai guys. Hai Kak Hei, Jen, stop. Itu berisik tau gak sih? Apa sih Joseph? Gak jelas. Kok tak suka? Leave Zoom aja. Tenang. Kalau nggak suka jangan marah-marah. Ngomong yang baik-baik, oke? Oke Kak, sorry Kak. Ngomong-ngomong, Jovan dan Edmund di mana ya? Kok tulisannya ada tapi orangnya nggak ada? Edmund sudah di Zoom-nya kok. Aku juga sudah, Kak. Tapi Kak Sherry kok nggak bisa kelihatan Edmund sama Jovan ya? Iya kak, kok gak kelihatan? Aku juga Mana nggak Jovan sama kelihatan. Edmundnya? Kok aneh? Edmund, Jovan, kamera kalian di mana? Di muka kalian atau di tempat lain? Enggak kok. Enggak kok, Kak. Nah, emang kenapa, Kak? Coba taruh kamera kalian di depan muka kalian. Oke kak. Wah, mantap Edmund. Sekarang Jovan dong. Aku mager loh, Kak. Mager. Mau gerak nggak sih? Kalau mau gerak on cam dong. Oke deh. Lah, kok cuma kelihatan jidatnya? Oke, wait. Udah. Wah, semua sudah on cam nih. Gimana kita mulai CG-nya? Dimulai dengan games. Come on Stella. Kak, Kenapa Stella? sejujurnya aku lupa siapin gamesnya kak. Sorry banget. Wah, payah kamu Stella. Parah. Stop guys, stop. Walaupun Stella nggak buat gamesnya, kita jangan bilang dia payah. Iya guys, kasihan loh dia. Iya sih, iya sorry Stella. Aku sorry juga ya, Stella. Ini aku kasih snack aja deh. Thank you. Oke, gamesnya ini nggak ada. Gimana kita mulai dengan sharing? Siapa yang mau sharing? Aku duluan, Kak. Oke, Nick. Oke, jadi aku minta mau dong. ceritain Juga tentang mau. hari-hariku. Aku ke sekolah sibuk banget. Bukuku juga susah-susah. Setelah itu aku kan naik kelas 6, lebih banyak ulangan. Dan di rumah aku tetap harus ngajarin adikku. Dan dia yang selalu pertama untuk ngajarin berat. Ngeselin banget kan? Stop. Sorry kakak potong ya. Kenapa sih kalian berisik banget? Kita semua lapar Kak. Lapar banget loh Kak. Ya lapar boleh, tapi jangan sampai kita tidak menghargai orang lain. Kalau kalian lapar, kalian bisa makan sebelum CG supaya CG-nya fokus. Oke, sorry ya Nick. Sorry ya. Sorry ya, Nick. Ya, gak apa-apa kok guys. Thank you Ani Colin sudah mau sharing. Kamu hebat loh dikasih kepercayaan sama mama. Dan kamu juga harus bertanggung jawab di kelas 6. Itu tandanya kamu sudah beranjak dewasa. Thank you ya Dan kak. kalau misalnya kamu capek, jangan nyerah ya. Oke. Sekarang Nicolin boleh pilih salah satu temennya untuk sharing. Wah, ada Apa banyak ya? pilihan nih. Oh, gimana kalau Stella aja? Oh, oke. Oke Stella. Aku hari-hari ini lagi banyak tes sih kak. Capek belajar terus. Doain dong kak biar nilainya bisa bagus-bagus. Oh iya ya, ini minggu ujian. Kita harus doain teman-teman yang ujian. Dan Nicolin, siapa yang mau doain? Oh, aku aja deh Kak. Oke. Oke, semuanya kita berdoa ya. Tuhan, kita mau berdoa untuk kita semua yang akan memulai tes. Tolong berkati agar kita semua juga bisa melakukan yang terbaik dan dapat nilai yang bagus. Dan berkati buat Nicolin, tolong berkati agar dia bisa selalu sehat, kuat, dan bisa diberkati dan terus dipercaya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Amin. Bagaimana kalau kita sekarang memuji Tuhan? Ikutin gerakan kita ya. 3, go, left, right, left. Ready to jump? Let's jump.
oh, 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 sinari hatiku. Oh, 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 ku memandang wajahmu, Yesus. Oh, 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 terangi mataku. Oh, 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 sinari hatiku. Oh, 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 ku memandang wajahmu. Siapa namanya? Yesus, penebusku. Terangi mataku, sinari hatiku. Ku memandang wajahmu, Yesus, penebusku. Say haleluya, haleluya. Guys, kalian siap belajar lagu baru nggak? Ya. Kita akan menjadikan lagu ini doa untuk kita semua. Oke? Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya, Kurang keras. Haleluya. haleluya. Ya. Yang mau belajar di sini angkat tangan. Coba. Everybody let's clap hands in the air. Come on. Siap-siap ya. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Mas perak, emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang, ku serahkan seluruh hidupku, melayanimu selalu.
clap hands in the air. Let's praise me down. Every night and day, and with no delay, let the endless praise me down. Let's praise me down to you, Lord. Let endless praise me down. Every night and day, no delay, Lord, no delay. Endless praise me down to you. Hallelujah! Give praise to the Lord! Hallelujah! Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Semua angkat tangannya, mari kita sembah Dia. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Semuanya nyanyikan sama-sama. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadiratmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hormat akan Engkau. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita bisa dapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di tempat ini ya Tuhan. Di gereja kami yang tercinta ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini. Dan bisa berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami, setiap dari kami pengertian Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman ini bukan hanya untuk voltagers saja. Tetapi bagi setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Bila kami semua antusias banget, excited banget untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Kakak hari ini happy banget. Tahu nggak kenapa? Kakak hari ini super happy banget. Bisa share, tapi bisa share firman ini kepada kalian. Karena kakak percaya firman ini bukan hanya berbicara kepada voltagers yang ada di sini. Tetapi pada setiap orang dan siapapun yang mendengarkan firman ini. Maupun yang online, maupun siapapun yang ada di sini. Oke? That is my faith. Itulah imannya kakak. Ada kata amin? Amin. Yuk kita buka sama-sama di Matius 28 ayat 19. Inilah yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Matius 28 ayat 19. Kakak bacain ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hari ini, kita akan belajar apa bedanya menjadi pengikutnya Tuhan dan muridnya Tuhan. Tuhan Yesus rindu menjadikan setiap dari kita itu muridnya Tuhan. Bedanya apa ya sama pengikutnya Tuhan? Coba kita baca sama-sama di ayat tadi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti Tuhan tuh tidak mau kita tuh hanya menjadi jemaat gereja atau followers. Tetapi dia ingin kita tuh menjadi disciples of Christ. Nah, kakak ingin mengajak kalian tuh membayangkan sesuatu. Semuanya ready? Semua ada depan. Imagine this. Ready ya? Imagine this. Bayangin. Di sini ada Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus berdiri di sini. Dan di sekelilingnya ada 12 muridnya Tuhan Yesus. Dan di sana ribuan pengikut-pengikutnya yang lain. Banyak yang antusias mendengarkan Tuhan berbicara. Tuhan melakukan mujizat dan mereka tuh antusias banget untuk mendengarkan. Wow, what is God going to do next? Pertanyaannya, menurut kalian beda nggak waktu Tuhan Yesus berbicara kepada 12 muridnya dengan ribuan orang yang lain? Beda nggak? Beda ya. Bedanya ada di mana? Bedanya ada utusan yang spesifik kepada setiap muridnya Tuhan. Ada janji Tuhan yang spesifik yang diberikan kepada setiap muridnya Tuhan. Dia berkata, go, you, bangkit and go. Mengutus setiap muridnya untuk melakukan misi yang khusus diberikan untuk setiap dari muridnya. Salah satu muridnya Tuhan adalah Petrus. Petrus dikatakan, Tuhan berbicara seperti ini. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ada janji Tuhan di balik semua itu. Dia berkata, janji Tuhan untuk Petrus ada di Matius 16 ayat 18. Kakak bacain. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada janji Tuhan yang spesifik ya buat Petrus. Dan kakak percaya ada janji Tuhan yang spesifik untuk setiap murid-murid Tuhan juga. Oke? So kita perlu tahu ini dulu. Apa bedanya menjadi pengikutnya Tuhan dan menjadi muridnya Tuhan? Kalau menurut kakak ya, nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Kalau menurut kakak, muridnya Tuhan sih kayaknya sih nggak hanya sekali-kali saja ke gereja. Atau
mungkin hanya baca Alkitab waktu ada ujian saja. Atau mungkin mulai hidup benar ketika dia lagi doa untuk sesuatu. Contohnya nih, Kak, Tuhan, aku berdoa, aku mau ini, aku pengen dapatkan ini. Entah apapun itu ya, akhirnya dia mulai rajin baca Alkitab. Baca Alkitab. Dia mulai rajin berdoa. Dan dia rajin melayani di gereja. Terlibat di CG. Tetapi ketika doanya gak dijawab, mana ada Tuhan? Katanya Tuhan ada. Katanya Tuhan doa saya dikabulkan sama Tuhan. Mujizat terjadi. Mana? Dan dia mulai gak rajin ke gereja. Dia gak rajin ke CG. Mulai malas lagi baca Alkitab. Kalau itu sih kayaknya kata-katanya seorang pengikut. Kalau murid Tuhan sih kayaknya gak kayak gitu ya. Nah kalau itu namanya followers. Ketika kita hanya mengikuti jika ada yang kita suka. Apalagi kakak kasih contoh. Apa ya? Yang lagi trending sekarang. Apa coba contohnya? Ayo, bahasa apa yang sekarang lagi trending? Apa? Kalau kakak taunya sih ini. Kakak taunya dari CG Kids ya. Ini. Biasanya sekarang kok lagi keren-keren lagi apa? Shish. Atau enggak? Slay. Yang ini favoritnya banyak orang. Ready? Muchos gracias, buenos dias. Shih. Banyak yang tahu. Wah, tapi kalau yang lagi nggak trending, contohnya yang sudah lewat ya. Lihat ya, ready ya. Apa itu? Ngedep. Atau yang ini? Ya. Semuanya tahu, ngewo. Nah, kalau sudah lagi ngetrend, masih zaman nggak kayak gitu? Sudah nggak zaman. Nah, kalau followers sama seperti itu. Followers itu nggak bertahan lama. Ya, kalau lagi trending, lagi happening, mereka ngikut. Wah, kalian pernah nggak datang ke pasar? Pasarnya rame. Ada satu toko tuh. Satu tokonya lagi rame. Kalian bingung, antriannya panjang. Apa itu? Wah, aku kayaknya ikut aja tuh. Apa ya? Tapi nggak tahu. Itu sampai sana, kemana nggak tahu. Tapi kita ngikut aja. Nah, kalau followers itu seperti itu. Kita hanya mengikut ketika ada yang happening. Semua lagi rajin baca Alkitab, kita juga ikut rajin baca Alkitab. That's good, yes. Tetapi pemuritan itu spesifik. It's you alone. It's alone. It starts with you alone, sendiri. Mulai dari kamu, mulai dari kita. Kita mau jadi muridnya Tuhan atau kita mau jadi pengikut. Ikut sama banyak-banyak orang. Ayo kita kemana, kita ikut. Kalau pengikut tuh seperti gini. Kalian pernah tahu ada tour guide enggak? Tour guide itu yang bawa bendera itu loh. Ya bayangin ya kakak bawa bendera di sini ya. Benderanya warna merah, panjang. Kita kemana, yang lain mengikut. Entah kemana, yang penting kita tahu bahwa tujuan dari itu adalah ke surga. Kalau followers itu seperti itu. Kita mengikut karena kita tahu akhirnya tujuannya surga. Kalau murid berbeda. Murid itu seperti jenderal. Jenderal yang berdiri di sini dan dia punya 3 kepala-kepalanya. Let's go. Kita go. Kita go. Kita semua ada mission. You do this, you do this. Bangun. Seperti jenderal. Itulah murid. Bedanya murid dan followers itu apa? Ada di actionnya. Di tujuannya dan juga di hatinya. Kalau kakak sih nggak mau ya, cuman jadi followers. Maunya sih jadi close friend. Shish. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa jadi muridnya Tuhan? Loh, Tuhan Yesus secara fisik sudah tidak lagi ada di sini. Gimana caranya? How can we become a disciple of Christ? Kakak kasih tahu rahasianya ya. Are you ready? Rahasianya adalah dengan cara ikut Connect Group. Nah, ada yang tahu CG Kids? Connect Group atau yang dikenal sebagai CG Kids. Kakak coba mau tahu. Coba yang ada di sini tunjuk CG Kids kalian. Teman CG Kids ya kalian langsung ditunjuk. Wah, banyak yang tunjuk nih. Wah, teman-teman CG Kids. Yang belum ikut CG Kids, ayo. Come and join CG Kids. Dan yang sudah ikut CG Kids namun belum melihat teman-temannya di sini,
next week diajak. Ayo beribadah bersama-sama. Oke? Di Connect Group. Nah, ini fotonya. Salah satu fotonya Connect Group-nya kakak. Di Connect Group itu kita dapat dimuridkan oleh kakak-kakak rohani. Untuk karakter kita tuh bisa semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jika kita datang ke ibadah setiap minggu seperti ini, seperti kalian yang datang setiap minggu ibadah, coba angkat tangan, maupun yang ikut online. Nah, kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, memuji Tuhan, mendengarkan firman bersama-sama dengan teman-teman. Kalau di CG, kita mengalami sesuatu yang berbeda. Di CG, kita mengalami yang namanya persahabatan dan pemuritan. Ya, di Connect Group, kakak kasih tahu secret lagi ya. Connect Group itu juga idenya Tuhan Yesus loh. Lewat bagaimana dia menjadikan 12 muridnya. 12 muridnya. Orang biasa. Ini orang-orang biasa. Ada yang fisherman lagi mancing. Ada yang pungut pajak. Dan dia dipanggil, go and join me. Yuk berjalan dengan aku. 12 orang biasa ini diangkat, dimuridkan, dan dijadikan 12 rasulnya Tuhan. Dan ada janji Tuhan di setiap muridnya Tuhan. Nah, di CG, bagaimana yang sudah ikut CG? Bagaimana caranya kita bisa menjadi muridnya Tuhan di dalam CG? Jawabannya adalah terlibat di dalam CG. Jangan hanya mau mengikuti saja, tetapi terlibatlah. Jadi salah satu seperti jenderal tadi, terlibatlah. Nah, kakak di sini punya story. Story-nya ada di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Tidak usah dibaca semua. Ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Kakak ceritain singkatnya saja, semuanya hadap depan ya. Pada suatu hari, keluarlah Yesus dari rumah. Dan dia duduk di tepi danau. Dia duduk di tepi danau. Dan ada ribuan orang yang mengelilingnya. Dan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Setelah Tuhan Yesus menyampaikannya, bertanyalah murid-murid. Ini pertanyaannya, kita baca di ayat 10. Matius 13 ayat 10 dan 11. Kakak bacain ya. Ini adalah pertanyaan yang diberikan kepada murid, dari murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata dalam perumpamaan? Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Kepadamu yang dimaksud Tuhan di sini adalah murid-muridnya Tuhan. Tetapi kepada mereka itu maksudnya orang-orang yang di sekeliling. Loh, artinya apa? Artinya akan selalu ada pembeda. Di mana orang yang hanya mengikut Tuhan dan yang menjadi muridnya Tuhan. Pertanyaannya, kita mau jadi apa? Kalau mau menjadi murid Tuhan, ayo bersama dengan teman-teman kalian dan saudara-saudara kalian, terlibatlah di dalam CG. Pasti kalian akan mengalami hal-hal berikut ini. Yang pertama, belajar melayani. Di Connect Group, kita dapat belajar melayani. Melayani bersama dengan teman-teman seumuran kita. Kita bisa saling mendoakan, saling memimpin games, nge-follow up, dan juga bisa sharing firman Tuhan. Di CG, kakak kasih disclaimer. Di CG itu bisa membosankan loh. Wah, disclaimernya nih. CG juga bisa membosankan. Tetapi, CG tidak akan pernah jadi bosan ketika kita terlibat di dalam CG itu. Dan kakak juga mau kasih bonus nih. Siapa yang di sini punya talenta? Siapa yang di sini percaya punya talenta? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Kakak kasih tahu, di dalam CG kita juga bisa mengembangkan talenta kita. Dan juga bisa menemukan talenta kita
yang sekarang belum tahu talentanya apa, guess what? You will find out in JG. Gak nyangka kan ya? Tapi lihat, nanti Tuhan bekerja di dalammu dan ada talenta-talenta yang muncul, yang baru-baru muncul kepada setiap dari kalian. Tak asik cerita ya, kakak dulu, kalian gak ada yang tahu ini, gak ada yang tahu di sini ceritanya. Kakak dulu, waktu di CG, kakak tuh suka sembunyi di bawah meja. Tahu nggak? Jadi ini CG ya, semua lagi CG, ini ada meja di sini. Kakak tuh suka duduk di bawahnya meja, dan kakak sembunyi kayak gini. Supaya apa? Supaya CG-nya kakak itu nggak nunjuk kakak. Kalau disuruh sharing, kakak tuh nggak bisa ngomong. Kakak tuh malu. Dari yang nggak bisa, pelan-pelan akhirnya kakak sharing. Tahu nggak pertama kali kakak sharing itu ya apa? Kakak tuh gemeteran. Terus ngomongnya itu kayak, iya aku dulu, ya kayak gitu. Terus akhirnya kayak gini. Putus-putus kalau cerita. Tetapi melalui dari situ, Tuhan tuh pelan-pelan bentuk. Step by step. Step by step. Kita dibentuk dan akhirnya kakak menemukan a blessing. Di mana karunia untuk bisa sharing juga. So, tidak langsung bisa, tidak harus langsung bisa. Dan tidak harus langsung jago melayani. Yang pelayanan, dengarkan juga. Tidak harus langsung bisa dan tidak harus langsung jago untuk melayani. Asalkan kita punya hati yang mau belajar melayani. Karena ingat, Tuhan tidak hanya pakai orang yang mau. Tidak hanya pakai orang yang bisa. Tetapi Tuhan terlebih lagi pakai orang yang mau. So after this, pulang dari voltage, kakak kasih PR. Minta sama kakak-kakak CG kalian. Kak, aku mau pelayanan di CG. Aku mau pelayanan. Apapun itu aku mau terlibat, Kak. Gimana caranya? Pokoknya aku mau terlibat, Kak. Ya, murid itu ada PR. Bener gak? Yang sekarang sekolah, angkat tangan yang sekolah. Wah, ada PR gak kalian? Ada. Terkadang PR tidak menyenangkan, betul? Kadang PR-nya ada yang capein, betul? Kadang ada, ini kok rasanya jadi kayak komplain ya semua orang ya. PR itu terkadang tidak enak. Tetapi tahu nggak? PR itu membentuk kita. We learn more dari PR kita. Karena apa yang kita tekun lakukan di rumah dan bukan di sekolah. Apa yang kita tekun lakukan bukan hanya di gereja. Itu juga membentuk kita. Remember that, oke? Okay? And I'm talking to the leaders juga di sini. When the church is praying for leaders, they are not only praying for leaders, but they are also praying for disciples. Ketika kita berdoa untuk leaders baru muncul, kita bukan hanya berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang hanya jago untuk memimpin, tetapi kita berdoa ada murid-murid Tuhan yang muncul. Karena murid-murid Tuhan adalah pemimpin. Itu yang pertama, belajar melayani. Yang kedua, mau dikoreksi. Wah, this is probably one of the hardest for some people. Kakak kasih tahu, bedanya murid sama pengikut itu ada di sini. Sikap hati adalah pembeda. Di mana orang yang hanya mengikut Tuhan dan menjadi muridnya Tuhan. Pengikut akan mulai gampang tersinggung. Seperti ini. Kalau pengikut tuh seperti gini. Ada yang bilang, leadernya bilang, kalau bisa jangan kayak gitu. Kayak tadi di drama tadi, kalau pas ada yang sharing jangan makan, jangan ribut. Kalau pengikut, wah enggak Kak, aku sih enggak ribut. Mana ada. Akhirnya mulai tersinggung dan dia nggak mau ikut ke gereja lagi, nggak mau ikut ke JG. Aku dimarahin sama kakaknya, males Kalau pengikut seperti itu. Tetapi tahu nggak kalau murid itu, dia menganggap teguran atau koreksi itu apa? Seperti paku. Ada yang tahu paku itu apa? Dan ini hammer. Kalian tahu gedung yang paling tinggi itu apa? Siapa yang tahu? Ayo coba dites. Siapa yang tahu gedung paling tinggi sekarang apa? Pinter. Gedung yang paling tinggi itu namanya sekarang Burj Khalifa kalau nggak salah, betul ya? Benar ya? Oke, betul, pintar. Gedung yang paling tinggi itu tahu nggak? Menurut kalian, tahu nggak ada secret behind itu? Kakak pelajarin. Gedung yang paling tinggi itu, fondasinya itu lebih dalam. Karena apa? Membangun fondasi itu jauh lebih susah daripada membangun tinggi.
Fondasi itu jauh lebih dalam daripada tinggi itu. Karena kalau fondasinya tidak dalam, tidak ada fondasi ya. Coba ya kakak bayangin ya, ini cuma gini aja kakak bangun Burj Khalifa di atas ini. Dorong sedikit, jatuh. It's easier to build up daripada dalam. Makanya teguran, koreksi itu seperti paku itu. Kalian semakin lama, semakin dibentuk, dan dibentuk. Fondasi itu akan terbangun di dalam setiap murid-murid Tuhan. Dan semuanya akan belajar seperti tangga. Pelan-pelan naik. Pelan-pelan naik. Kalau naik tangga bisa gak kita tiba-tiba 5 langsung naik gitu. Mungkin ada yang tinggi langsung 5 gitu. Tapi kalau terus-terusan nanti kesandung jatuh. Itu pelan-pelan. Itu koreksi. Pelan-pelan. Ya. Jadi kalau mau menjadi kok mau jadi murid Tuhan, koreksi adalah sesuatu yang membangun, yang membuat kita semakin setia. Perubahan hidup. Coba kita baca di ayat 19, Amsal 19 ayat 20. Kakak bacain ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. So, perubahan hidup mulai dari hati yang mau dikoreksi. Oke, poin ketiga apa kak? Kalau di CG apa ya yang bisa kita alami? Di dalam CG, kita juga bisa saling membangun. Yes, di Amsal 27 ayat 17, tidak usah dibuka kakak bacain. Besi menajamkan besi, teng, teng, shing, shing. Orang menajamkan sesamanya. Di dalam CG bukan hanya ada hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Disclaimer, betul kan? Not everything in CG itu membuat kalian tuh happy-happy. Seperti kalian CG Fun kemarin, siapa yang ikut CG Fun? Angkat tangannya. Wow, banyak yang ikut CG Fun. Yang di online juga. Ikut CG Fun, always fun ya, seru banget. Tetapi bukan hanya itu saja. Ada hal-hal yang tidak enak juga. Tetapi hal-hal itu yang justru membuat kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus karena kita belajar dari situ. Memang tidak ada CG yang sempurna. Tetapi CG adalah the best place. Tempat terbaik untuk kita tuh bisa bertumbuh. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan teman-teman CG kalian. Nah, pertanyaannya, kenapa harus bersama-sama? Why? Why harus bersama-sama? Judul firman hari ini kan ya, together. Nah, kakak bacain ini. Dengan ini kakak close. Semuanya buka di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dibaca di depan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di saat kita memutuskan bersama-sama dengan teman-teman kita, sepakat dengan teman-teman kita, satu kelompok, satu komunitas, satu gereja, satu komunitas, connect group, Tuhan hadir, kita mengundang Tuhan hadir, dan ketika Tuhan hadir, pasti ada banyak hal yang baik terjadi. Amin. Jangan mau hidup sendiri. Don't live alone. Kita butuh orang lain. Dan itu yang membedakan kita dari pengikut Tuhan dan muridnya Tuhan. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Belajar melayani. Yang kedua, mau dikoreksi. Dan yang ketiga, saling membangun. Yuk kita panggil berdiri, kita mau nyanyi satu lagu ini. Kakak percaya, one thing. Di tempat ini, bukan hanya ada pengikut-pengikut Tuhan, tetapi ada murid-murid Tuhan yang akan terbangun di tempat ini.
the next generation of disciples. So I want to pray and let's sing together. Kita mulai dengan hati yang haus, hati yang rindu akan Tuhan, mengenal Tuhan. Dan kita mau belajar untuk menjadi murid Tuhan, bukan hanya menjadi pengikut Tuhan. Let's sing this song together. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ya Tuhan, kami undang Kau hadir di tempat ini sekali lagi ya Tuhan. Kami mau berdoa buat anak-anak yang ada di sini. Biarlah di tempat ini bangun sebuah generasi yang baru Tuhan. The next generation of disciples. Murid-murid Tuhan yang akan terbangun di sini akan melayani Tuhan jauh lebih dari ekspektasi kita Tuhan. That is our faith today. Inilah iman kita bersama Tuhan. Kami mau berdoa, Kau jamah mereka satu persatu. Berikan mereka urapan yang baru pada setiap anak-anak yang di sini Tuhan. Adik-adik, taruhlah hati kalian, tangan di hati kalian. Let me pray for you. Shikirarararamai, shikirarararamai, shikibababaya. Kinarararamai, shikirarararamai, shikibabaya. Shikirarararamai, shikirarararamai, shikibabaya. Semuanya berbahasa roh. Kita undang Roh Kudus ada di tempat ini. Shiki baba baya rara mai shiki baba baya rara. Kina rara mai shiki rara mai shiki baba rara. Kina rara shiki baba baya rara. Kina rara mai shiki baba baya rara mai shiki rara. Kina rara mai shiki rara mai shiki baba baya rara mai shiki. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan mereka Tuhan. Lihat hati mereka Tuhan. Hati yang soft ini Tuhan. Hati yang lembut ini Tuhan. Hati yang rendah hati ini Tuhan. Setiap anak-anak di sini Tuhan. Kami rindu setiap mereka Tuhan menjadi disciple-Mu Tuhan. Kami berdoa. Mereka gak hanya become pengikut-pengikut saja Tuhan. Gak hanya jemaat gereja. Bukan semata-mata Christian saja Tuhan. Dan kami mau berdoa. Biar setiap hati dari mereka diberikan visi dan tujuan. Dan urapan yang penuh dari Roh Kudus. Kau urapi mereka Tuhan. Bless their heart. Bless their life. Dengan tangan-tangan yang meletakkan di hati ini Tuhan. Hati yang lembut ini Kau jamah each and every one. Shikirararamaya. Mereka bertumbuh. Membangun gereja-gereja di mana-mana Tuhan. Membangun teman-teman juga. Memuridkan teman-teman yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau ucapkan berkat sepakat di tempat ini. Tidak ada yang akan menjadi orang biasa-biasa saja. Mereka akan bangkit menjadi leaders. Menjadi murid-murid Tuhan. Menjadi disciples of Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang beriman di tempat ini. Katakan. Amin. Let's sing this song one more time. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I
di tempat ini yang mau jadi disciples of Jesus? Diberkati Tuhan ya, ternyata jadi disciples, ternyata setiap minggu kita itu ikut CG, itu ternyata bukan cuma sekedar tiap minggu rutinitas, tapi kita itu mau jadi muridnya Tuhan. Jadi kalau setiap harinya CG, kalau kita besoknya ada ujian, bukan berarti kita harus skip CG. Tapi justru kita harus persiapkan, belajar nyicil dulu, supaya kita tetap bisa ikut CG. Supaya setia ya di dalam CG, supaya kita juga bisa belajar melayani. Kita belajar dibangun jadi muridnya Tuhan Yesus. Amin. Sekarang boleh siapkan persembahannya, amplop persembahannya. Boleh kita sama-sama angkat, berikan yang terbaik ya buat Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami. Kami berikan Tuhan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Pakai persembahan kami untuk pelebaran kerajaan-Mu. Pakai persembahan kami untuk membangun Tuhan gereja-gereja di mana-mana. Supaya anak-anak lain Tuhan, di kota-kota lain, di negara-negara lain, orang lain bisa juga Tuhan sama-sama seperti kami beribadah di dalam rumah-Mu. Berkati Tuhan, pakai persembahan kami juga untuk bantu orang-orang miskin, untuk bantu anak-anak yang gak mampu di mana-mana Tuhan. Berkati Tuhan papa mama kami, pekerjaan papa mama juga Tuhan, Engkau yang berkati supaya mereka selalu ada berkat dari Tuhan, mereka selalu dicukupkan Tuhan, supaya kami juga bisa menikmati berkat-Mu Tuhan bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh ditaruh amplopnya. Iya, kakak punya kabar gembira juga. Siapa di sini yang sudah ikut CG Fun? Iya, jadi sebentar lagi kita CG Fun-nya sudah selesai, tapi kita mau penutupan. Penutupannya ada di tanggal 7 Oktober ini. Dicatat ya, hari Jumat. Itu kita ada baptisan raya. Jadi baptisannya, jadi baptisannya itu bukan cuma anak-anak, tapi semua papa mama, kakak-kakak kita yang di AOG itu juga ada baptisan raya. Jadi buat kita, buat kalian yang sudah umur 12 tahun ke atas dan belum dibaptis selam, boleh mendaftarkan diri ke kakak-kakak CGL-nya. Nah, baptisannya di mana? Bukan di gereja ya. Baptisan rayanya itu tempatnya ada di kolam renang Jala Krida Tirta. Di mana itu? Nanti tanya kakak CGL-nya kalian. Nah, baptisannya ada 2 shift, ada 2 bagian. Yang pertama, shift yang pertama itu di jam 4 sore dan yang kedua itu ada di jam 6 malam. Jadi boleh milih. Nah, tempatnya di mana? Silakan saksikan videonya yang berikut ini. Ada videonya.
Itu dia tempatnya. Kakak boleh tahu nggak sekali lagi yang di sini udah 12 tahun ke atas lambaikan tangan. Yang 12 tahun ke atas jangan diturunkan. Lihat kiri kanannya, tanyain sudah baptis belum? Kalau belum baptis, ayo segera daftar baptisan. Kalau di teman-teman CG-nya ada yang umur 12 belum baptis, ajakin ya. Yuk sekarang kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarkan Tuhan sendiri, Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Jadikan mereka murid-murid Kristus yang sejati Tuhan. Murid-murid Kristus yang setia, yang juga ada di dalam pemakaian-Mu Tuhan. Pakai setiap dari mereka ya Bapa. Ketika mereka pulang, jadikan mereka berkat di tengah-tengah keluarganya. Jadikan mereka berkat Tuhan di tengah-tengah sekolahnya ya Bapa. Urapi mereka Tuhan, kasih hikmat, kasih kepintaran Tuhan di dalam sekolah mereka. Supaya mereka juga berprestasi Tuhan dalam sekolah. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap anak-anak ini. Jadikan mereka jenderal-jenderal kecil-Mu Tuhan. Kasih misi Tuhan dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silahkan